Shalom semuanya, kita jumpa lagi pada video saya pada kesempatan ini. Dan kali ini saya akan membahas sebuah topik yang baru. Sesungguhnya saya belum tuntas untuk membahas tentang berbagai dosa, tetapi saya akan coba selingi dengan topik yang tidak kalah penting, yang merupakan dasar-dasar daripada kekristenan yang kami jalankan di dalam pelayanan TRC. Pada kesempatan ini saya akan berbagi topik, tidak semua orang Kristen akan masuk surga. Nah, saya juga yakin bahwa akan ada orang yang tidak sependapat dengan topik yang saya berikan, karena ketidaktahuan dari mayoritas kita akan kebenaran yang utuh dari firman Tuhan. Lagi-lagi saya katakan bahwa penyebab utama dari semua ini adalah karena minimnya pergaulan mayoritas orang Kristen dengan Alkitab, kurangnya pergaulan dengan firman Tuhan. Saya sudah katakan berkali-kali bahwa hanya sedikit saja orang Kristen yang berkomitmen untuk melakukan pembacaan firman Tuhan setiap hari. Nah, inilah penyebab utama kenapa pengertian orang-orang Kristen tidak utuh tentang keselamatan itu sendiri. Nah, tetapi melalui pelayanan ini, melalui panggilan yang Tuhan taruh di dalam hati saya terbeban untuk menyuarakan ini lewat pelayanan yang Tuhan percayakan kepada saya, baik melalui tulisan dan sekarang ini sedang aktif untuk membuat video-video penjangkauan gitu ya. Nah, pada salah satu video saya yang saya buat di YouTube, ada seseorang yang berkata bahwa bagi saya keselamatan itu adalah seperti yang dikatakan oleh Yohanes 3 ayat 16 gitu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya tidak menyangkali kebenaran ini, saya juga setuju dengan itu. Tetapi kalau untuk menyimpulkan sesuatu, rasanya kita tidak boleh hanya berpatokan pada satu ayat firman Tuhan saja. Kita harus belajar dari ayat firman Tuhan yang lain. Lalu kemudian kita harus belajar dari sejarah, bagaimana sesungguhnya perlakuan Tuhan terhadap umat pilihannya bangsa Israel. Tidak seluruhnya selamat ketika mereka dibawa keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Nah, demikian juga dengan orang Kristen yang percaya kepada Tuhan. Memang dasar yang pertama sekali adalah iman kepada Tuhan itu sendiri. Tetapi setiap kita harus mengerti, Matius 7 ayat 21 berkata bahwa bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Matius 19 ayat 16 berkata seperti ini. Ada seorang yang berkata kepada Yesus, ada seorang yang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat supaya aku mendapatkan hidup yang kekal? Jawab Yesus. Di ayat 17, jawab Yesus, apa sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Jadi kalau ada orang yang
membela diri dengan berkata, bagi saya cukup percaya Yesus atau berpegang pada Yohanes 3 ayat 16, maka saya dengan tegas berkata bahwa Anda cukup keliru. Karena iman tanpa perbuatan ketaatan tidak menyelamatkan seseorang. Keselamatan hanya didapat dari kepercayaan kepada Yesus Tuhan ditambah dengan ketaatan. Matius 7 ayat 21 menegaskan, Yesus sendiri yang berkata bahwa bukan setiap orang yang berseru kepadanya Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Saya pernah dengar bahasa aslinya daripada melakukan kehendak Bapakku yang di surga adalah, itu berarti adalah taat. Tadi juga kan saya sudah bacakan di Matius 19 ayat 16 sampai 17. Ada seorang yang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk mendapatkan hidup yang kekal? Yesus dengan jelas katakan di sana, sederhana menjawabnya, tanpa perumpamaan, dimengerti oleh semua orang, sekalipun tidak berlatar belakang teologi. Yesus menjawab, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Ada ayat-ayat firman Tuhan yang menjadi saksi atas kebenaran ini. Matius 7 ayat 21 dan juga Matius 19 ayat 17 tadi. Yakobus 2 ayat 17 berkata seperti ini. Demikian juga dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Jadi kalau ada orang yang berkata cukup percaya Yesus, maka saya katakan bahwa Anda harus membaca di Yakobus 2 ayat 19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Ayat 20 berkata, hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakuinya sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Yakobus 2 ayat 24 berkata bahwa jadi kamu lihat manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Sementara Yohanes 3 ayat 16 itu hanya berbicara tentang kasih karunia. Kita memang diselamatkan oleh kasih karunia. Itu pemberian cuma-cuma daripada Tuhan. Tetapi untuk masuk ke dalam hidup itu sendiri, Yesus sendiri yang ngomong. Jelas sekali Tuhan berkata di Matius 19 ayat 17. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Saya rindu melalui sharing saya yang sederhana ini, setiap orang yang mendengarkannya menjadi mengerti. Memang Ibrani 2 ayat 12 juga berkata bahwa karena itu kerjakanlah keselamatanmu. Berarti ada effort yang kita harus lakukan untuk supaya anugerah keselamatan itu menjadi milik yang pasti. Jadi ada bagian yang kita harus lakukan untuk merespons kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi tidak benar bahwa kalau ada orang yang berkata cukup percaya Yesus lalu diselamatkan, saya mau katakan bahwa Anda keliru. Kebenaran firman Tuhan yang saya bacakan tadi, lalu peringatan Tuhan yang berkata bahwa bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, itu ditegaskan oleh kesaksian. Saya percaya kesaksian karena firman Tuhan juga menuliskan tentang adanya penglihatan gitu ya. Penglihatan tentang kesaksian surga dan neraka. Dan
Ada banyak video kesaksian tentang neraka yang menegaskan bahwa memang orang Kristen yang tidak taat, orang Kristen yang tetap melakukan dosa, itu hidupnya akan berakhir di neraka. Kalau sebuah kesaksian didukung oleh sebuah penglihatan, didukung oleh 2 atau 3 saksi dan menyatakan hal yang sama, maka kesaksian itu dijamin kebenarannya. Tadi saya sudah katakan bahwa kesaksian tentang neraka ada sangat banyak, baik dalam buku, terlebih sekarang dalam video ada sangat banyak. Saya rindu setiap orang yang mendengarkan video sederhana, video singkat yang saya bagikan ini, mengerti sekarang bahwa kalau kekristenan saudara tidak disertai dengan ketaatan. Saya mau katakan dengan tegas, apakah ada orang yang tidak terima atau bahkan tersinggung atau bahkan mencibir saya tidak peduli dengan itu, tetapi dengan tegas saya katakan bahwa jangan mengira bahwa kekristenan seseorang yang tidak disertai perbuatan ketaatan itu akan membawa ke surga. Apalagi dengan jelas-jelas Anda yang mendengarkan video ini masih terlibat dengan berbagai dosa yang dilarang oleh firman Tuhan, termasuk dengan dosa-dosa yang sudah saya bahas pada video-video saya selanjutnya. Saya mau beritahu kepada Anda sekali lagi bahwa apalagi kalau Anda adalah hanya seorang Kristen keturunan, jangan berharap keselamatan menjadi milik yang pasti kalau saudara tidak menjalankan kekristenan itu dengan sungguh-sungguh. Saudara tidak menjalankan kekristenan itu tidak disertai dengan perbuatan. Kita harus menuruti segala perintah Allah, seperti yang Tuhan Yesus katakan tadi di Matius 19 ayat 17. Itulah warna, itulah jiwa kekristenan yang saya jalankan dalam pelayanan ini. Ada banyak hamba Tuhan di luar sana, mereka hebat dalam panggilannya, Tuhan pakai dengan panggilan yang berbeda. Pelayanan saya ini sangat sederhana menuntun orang. Sharingnya juga kurang lebih hanya seperti ini. Tetapi ketika kami menjadi pelaku dari firman Tuhan, kami tidak hanya menjadi pendengar atas firman Tuhan yang kami dengarkan, maka kami menjadi Kristen yang berbeda. Kepastian keselamatan memang Tuhan yang tentukan, tetapi paling tidak dengan menjalankan kekristenan yang seperti ini, kami punya keyakinan di dalam hati oleh tuntunan firman Tuhan yang kami telah baca, bahwa kalau kami nanti mati, kalau Tuhan Yesus datang, entah dalam rapture atau the second coming, paling tidak kami punya keyakinan. Kami tidak lagi tertuduh karena kami telah belajar untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Saya tambahkan di sini bahwa saya membuat video ini tidak dengan motivasi lain kecuali untuk menunaikan tugas panggilan saya daripada Tuhan, bahwa saya memang dikasih beban untuk mengingatkan orang tentang dosa. Saya tahu bahwa panggilan ini bukanlah panggilan yang disukai oleh banyak orang, karena untuk menjadi pelaku firman Tuhan itu memang tidak enak bagi daging. Tetapi saya mau beritahu Anda bahwa kalau memang mau untuk mendapatkan kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan di surga, kalau mau mendapatkan hidup yang kekal seperti pertanyaan orang yang datang kepada Yesus, cuma satu jawabannya: turutilah segala perintah Allah. Iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong, tidak akan menyelamatkan. Dan melalui video ini juga saya perkenalkan tadi karakter, jiwa, dan standar pelayanan TRC yang sudah berjalan 5 tahun. Dengan praktek hidup seperti ini yang berkomitmen untuk menjadi pelaku firman, oleh pelayanan ini telah melahirkan orang Kristen yang berubah 180 derajat.
Mereka yang sudah berubah, yang tadinya tidak bergaul dengan firman Tuhan, mereka sekarang bergaul dengan firman Tuhan. Yang tadinya mereka masih terlibat dengan berbagai dosa, sekarang sudah berkomitmen untuk taat. Nah, kiranya Anda yang mendengarkan video ini diberikan Tuhan pengertian yang baik. Doa-doa kami dalam pelayanan ini bersama para pendoa, supaya setiap orang yang mendengarkan video saya, juga sharing yang saya bagikan, diberikan Tuhan pengertian yang benar, sehingga mereka yang mendengarkannya memperoleh pengertian tentang firman Tuhan yang saya bagikan. Karena hanya Tuhanlah sesungguhnya yang memberikan pengertian kepada kita, sehingga kita dapat mengerti firman Tuhan itu sendiri. Dan kalau Anda dapat sesuatu dari video ini dan ingin menjalankan kekristenan yang seperti goal kita adalah bukan untuk diberkati, tetapi lebih daripada itu adalah bagaimana kita mendapatkan keselamatan jiwa kita. Anda bisa bergabung bersama dengan kami. Rasanya Anda yang aktif di berbagai grup, sedikit banyak telah mengenal beberapa pastor yang mengirimkan video saya ke dalam grup-grup. Hubungi mereka untuk bergabung bersama dengan kami untuk mendapatkan tuntunan lebih lanjut. Karena rekaman suara untuk memberikan tuntunan sederhana setiap hari untuk menjalankan kekristenan itu saya lakukan di grup WA. Jadi bila Anda sungguh-sungguh berminat untuk mengubah kekristenan Anda yang lama, yang jauh daripada pembacaan firman Tuhan, terlebih yang masih tidak yakin dengan kekristenan yang berkenan, tidak yakin dengan kekristenan Anda yang Anda jalankan sekarang jauh daripada berkenan, datang dan bergabung bersama dengan kami. Kalau memang Anda tidak mendapatkan nomor WA para pastor yang membagikan video saya, Anda bisa komen juga pada video ini dan kami akan follow up Anda untuk bergabung bersama dengan kami di grup WA. Nah, kiranya video singkat dan sederhana ini memberkati dan memberikan pengertian kepada Anda, dan Anda semakin hari semakin mengerti bagaimana menjalankan kekristenan yang membawa jiwa Anda kepada keselamatan yang kekal. Ini saja dulu yang saya mau bagikan pada video kali ini. Dan kalau Anda diberkati, Anda juga bisa share video saya ini ke akun pribadi Anda atau ke grup WA di mana Anda bergabung. Kita akan jumpa lagi nanti pada video saya selanjutnya dengan topik yang berbeda. Tuhan Yesus memberkati kita berlimpah-limpah. Amin.